Kali ini kita akan membahas tentang dua studi kasus yaitu kawasan industri terpadu Batang dan Integrated Tourism Master Plan of Lombok. Kementerian Investasi merupakan agensi pelayanan dengan tujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Investasi Domestik dan Asing secara efektif. Mari kita analisis tentang shareholder dari Grand Batang City atau GBC. Grand Batang City adalah kontraktor, pemilik lahan konsesi, operator kawasan, dan juga regulator daerah. Mari kita lihat analisis-analisis yang didapat dari Grand Batang City. Analisis konteks makro. GBC terletak di Jawa Tengah dan berperan besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Analisis konteks regional. GBC terletak di koridor industri Jawa Tengah, walaupun tidak masuk ke dalam WPPI, tetapi berpotensi untuk diusulkan menjadi WPPI baru atau perluasan WPPI Kendal, Semarang, Demak. Analisis konteks lokal. Pola ruang di dalam lahan perencanaan didominasi lahan budidaya sebanyak 87,85%, khususnya oleh kawasan perkebunan, sehingga dibutuhkan revisi rencana tata ruang. Analisis tapak 4.300 hektar. Karakteristik topografi dari kawasan klaster 1 cukup bervariasi dan berbukit. Area perkebunan ini memiliki topografi rendah pada sisi pesisir dan tinggi serta berbukit pada bagian selatan. Rentang ketinggian lahan di kawasan ini adalah 0 sampai 300 meter. Pada bagian tengah, utara, dan timur, pada rentang ketinggian 0 hingga 60 meter. Sedangkan di bagian barat dengan rentang ketinggian 60 hingga 300 meter. Highlight analisis kawasan 3.100 hektar. Jalan internal kawasan yang digunakan untuk akses permukiman dan kegiatan perkebunan saat ini memiliki rata-rata lebar 3 hingga 6 meter. Konsep smart dan sustainable. Smart City banyak dilengkapi dengan solusi sistem perkotaan dan sistem pemantauan paling efektif melalui pengumpulan data, analisis kawasan, dan pengoptimalan sistem. Terdapat 3 pilar pengembangan smart and sustainable. 1. People. Perumahan terjangkau, penyediaan amenitas dan aksesibilitas, keterlibatan komunitas, serta budidaya budaya. Kedua, profit, meliputi pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengembangan kapasitas produktivitas. Dan yang ketiga adalah planet, meliputi distribusi lahan, pengembangan kompak, jaringan jalan yang efisien, transportasi publik bersepeda, berjalan kaki, environmental green and blue network, planning perlindungan habitat atau keanekaragaman hayati, limbah 3R, emisi karbon, kebisingan atau mitigasi, penggunaan air minum yang efisien, penggunaan kembali air hujan, kualitas dan kuantitas storm water, penggunaan energi yang efisien, energi terbarukan, energi bersih, dan sustainability. Membandingkan fitur Grand Batang Industrial City dengan konsep kawasan terbaik di Thailand dan Vietnam. Grand Batang Industrial City memiliki keunggulan komprehensif berupa fitur smart dibandingkan kawasan industri lainnya. Yang kedua, fitur smart dominan mengoptimalkan operasi dan perawatan di bidang lalu lintas, air bersih atau limbah, dan sampah. Yang ketiga, fitur utama adalah smart waste management dan smart water management. Tujuannya adalah menangani isu air dan lingkungan kawasan serta menjaga kelancaran operasional. Keempat, tidak ditemukan pada benchmark Thailand dan Vietnam berupa smart information dan smart application. Yang kelima, smart information memungkinkan pemantauan kinerja kawasan secara menyeluruh melalui high-speed internet. Yang keenam, smart application adalah aplikasi kawasan konsep plug and play untuk kependudukan, PBB, dan berbagai layanan kawasan. Yang ketujuh, aplikasi dapat terus dikembangkan dan terintegrasi dengan ERP menjadi competitive advantage dari kawasan tersebut. Matriks kompleksitalitas. 1. Dampak ekonomi sektor industri pengolahan di Indonesia dianalisis dengan menggunakan pendekatan Policies to Support the Development of Indonesia's Manufacturing Sector di tahun 2020 hingga 2024.
Yang kedua, dampak ekonomi diukur melalui multiplier effect dengan dua kategori, yakni direct atau efek langsung dan indirect atau efek tidak langsung ke sektor lain karena adanya peningkatan permintaan. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB. 1. Data hanya tersedia pada tingkat nasional, namun dilakukan penyesuaian dengan asumsi dari sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan angka multiplier effect. Yang kedua, hasil penyesuaian menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang dihasilkan dalam industri pengolahan di Kabupaten Batang akan memberikan tambahan pemasukan sekitar Rp0,411 secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, secara total, setiap Rp1 yang dihasilkan dalam industri pengolahan akan memberikan penambahan sekitar Rp1.411 terhadap ekonomi. 4. Analisis dampak ekonomi ini adalah high level dan menggunakan data sekunder yang tersedia. Namun, membutuhkan analisis lebih lanjut dan mendalam untuk proyeksi dampak ekonomi pengembangan KIT Batang secara lebih akurat. Integrated Tourism Master Plan for Lombok. Konsep Integrated Tourism Master Plan for Lombok. A. Sustainable. Aspek keberlanjutan dalam kegiatan pariwisata perlu diterapkan di Pulau Lombok untuk menghindari eksploitasi berlebihan di dalam pembangunan. B. Keberlanjutan tidak hanya dalam aspek lingkungan tetapi juga sosial dan ekonomi. C. Resilient. Setiap kegiatan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok harus didasarkan pada pertimbangan rencana mitigasi bencana guna terwujudnya lingkungan pariwisata yang responsif dan aman bagi pengunjung serta pelaku pariwisata. D. Inklusif. Pariwisata di Pulau Lombok harus dapat diakses dan memberikan dampak positif bagi semua orang secara langsung atau tidak langsung. Semua pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata di Pulau Lombok. Tagline dari master plan ini adalah Preserve the Unspoiled Nature combined with the Low Impact Activity. Oleh karena itu, proyeksi dari visinya adalah Adventure Tourism. Tahapan pengembangan yang dilakukan meliputi A. Pengembangan infrastruktur, B. Akselerasi pariwisata, C. Penetrasi pasar, D. Diversifikasi produk, E. Memastikan keberlanjutan. Proyeksi wisatawan, pertumbuhan populasi, kebutuhan tenaga kerja, kontribusi ekonomi, dan juga kebutuhan lahan diperkirakan akan meningkat. Beberapa arahan strategis yang diterapkan dalam Integrated Tourism Master Plan for Lombok. A. Melindungi Global Geopark Rinjani. B. Mendistribusikan kesejahteraan. C. Membuka potensi pantai selatan. D. Meningkatkan konektivitas ke kepulauan sekitarnya. E. Melestarikan area pertanian dan meningkatkan rantai pasok pariwisata. F. Melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya Lombok. G. Mengembangkan pariwisata tematik. Pengembangan tematik pariwisata. Pengembangan tematik pariwisata bertujuan untuk memberikan karakteristik pariwisata yang unik pada setiap sub KTA, termasuk pasar, jenis akomodasi, dan kegiatan wisata. Beragamnya tema pariwisata akan meningkatkan pilihan alternatif bagi wisatawan dalam berlibur dan berpotensi meningkatkan lama kunjungan atau length of stay. Pengembangan infrastruktur asing. Pertumbuhan 6,2% per tahun diadopsi dari pertumbuhan kunjungan asing di Bali antara 1994 dan 1999. Fokus pengembangan infrastruktur di seluruh Pulau Lombok dalam 5 tahun pertama. Mandalika menjadi daya tarik utama untuk kunjungan wisata. Pengembangan infrastruktur domestik. Pertumbuhannya sebesar 6,3% per tahun. Asumsi pertumbuhan sama dengan kunjungan asing selama 5 tahun pertama. B. Penetrasi pasar. Penetrasi pasar asing sejumlah 7,9% per tahun dengan penyebaran hotel dan wisatawan ke lokasi-lokasi lainnya. Sedangkan untuk penetrasi pasar domestik, pertumbuhannya sebesar 6,8% per tahun. Optimalisasi atraksi dan kawasan pariwisata yang sudah berkembang termasuk akomodasi dan atraksi. C. Keberlanjutan pariwisata.
Keberlanjutan pariwisata asing pertumbuhannya sebesar 3,9% per tahun. Optimalisasi kawasan wisata yang sebelumnya belum tersentuh. Sedangkan untuk keberlanjutan pariwisata domestik, pertumbuhannya sebesar 2,8% per tahun. Penyebaran terutama pada kawasan yang memiliki potensi menarik wisatawan domestik. Nah, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa.